Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Kiki. Nah, seperti biasa teman-teman, ada seorang ustadz itu terlihat seperti dia sedang mencari kebenaran dari Alkitab orang lain untuk mendukung argumentasinya lah, di mana dia mengatakan bahwa Maryam yang ada di dalam Al-Quran itu adalah sama dengan Maria yang ada di dalam Alkitab. Oke, tanpa lama-lama, mari kita lihat seperti apa video tersebut. Go! Yesus dan Isa itu adalah sosok yang sama. Namun dari sisi lain, ada beberapa teman-teman kita mengatakan bahwa berbeda berdasarkan surat Maryam 19:28. Ya, ayat 28 dalam Al-Quran. Surat Maryam dalam Al-Quran. Oh ya. Ya. Wahai saudara perempuan Harun. Mereka mengungkapkan bahwa Yesus dan Isa berbeda berdasarkan ayat ini. Namun, pada dasarnya ini ada hubungan dengan nasab. Artinya, Maryam keturunan Harun. Nah, dalam Bible ada dasarnya. Lukas pasal 1 ayat 5. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Jadi disebutkan di sini, istrinya juga dari keturunan Harun. Nah, ini menunjukkan nasab atau keturunan Harun di zamannya Musa. Ya. Lalu kedua, Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-27. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Jadi disebutkan keluarga Daud. Daud di zamannya perjanjian lama. Di sini ya teman-teman, terlihat sekali Bapak Ustadz ini, dia mencari kebenaran untuk membenarkan Al-Qur'annya. Jadi dia sedang melakukan perbandingan untuk mendukung argumentasinya, di mana dia mengatakan bahwa Maryam, saudara perempuan Harun, itu sama dengan Maria yang ada di dalam Alkitab. Dia tafsir sendiri, comot satu ayat, lalu membuat kesimpulan sendiri. Intinya mendukung argumennya itu sudah jadilah seperti itu. Nah, dalam video ini juga ya teman-teman, Bapak Ustadz ini tadi sempat menyinggung juga Al-Quran mereka, surat Maryam ya teman-teman. Nah, di mana Bapak Ustadz ini dia menyamakan antara Maryam versi Al-Quran dengan Maria versi Alkitab itu sama, yaitu sama-sama dari keturunan Harun. Nah, mari kita lihat ya teman-teman, dalam QS surat Maryam. Nah, di sini saya sudah tampilkan screen ya teman-teman. Kita lihat, saudara bisa melihat sendiri ya teman-teman. QS surat Maryam ayatnya yang ke-28 ya. Wahai saudara perempuan Harun, dalam kurung Maryam, ayahmu bukan seorang yang berperangai buruk dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Jadi teman-teman, dalam ayat ini ayat yang eksplisit ya teman-teman. Karena kita melihat sendiri di mana ayat ini secara jelas mengatakan bahwa Maryam adalah saudara perempuan Harun. Ayat ini jelas sekali ya teman-teman. Dikatakan Maryam saudara perempuan Harun. Anehnya kok bisa Bapak Ustadz dia mengatakan Maryam keturunan Harun. Kita lihat jelas ya teman-teman, di sini ada tulis Maryam saudara perempuan Harun, saudara perempuan. Anehnya kok bisa Bapak Ustadz ini secara dadakan dari kata saudara perempuan diubah ke keturunan. Jadi beda ya Bapak Ustadz, saudara perempuan dengan keturunan itu beda jauh sekali ya Bapak Ustadz. Ini namanya pemaksaan logika. Jadi Bapak Ustadz ini dia mau menjelaskan ke orang lain, tetapi faktanya Bapak Ustadz ini dia tidak bisa membedakan mana saudara perempuan dan mana keturunan. Dia mau menjelaskan ke orang lain sedangkan dia sendiri tidak tahu. Seperti itu teman-teman. Dia menyamakan kedua figur ini, Maryam dengan Maria. Kemudian dia merubah, dia menafsir saudara perempuan menjadi keturunan. Kan aneh, lucu kan? Kok ada ya Ustadz yang begini? Katanya ini kok bisa ada Ustadz yang begini ya? Ini juga Bapak Ustadz ini juga dia pengakuannya mualaf. Tapi memang ya teman-teman, rata-rata yang mualaf itu kacau sekali otak mereka ya. Pemikiran mereka tuh ngaco sekali. Semua pada umumnya yang rata-rata yang mualaf itu kebanyakan begitu. Tapi kita bersyukurlah yang mualaf-mualaf yang maksudnya yang punya otak-otak kacau. Kita bersyukur mereka tidak ada di dalam Kristen ya. Dalam arti yang menampung mereka itu tetangga sebelah. Jadi kita bersyukur. Maksudnya bisa mengurangi yang otak-otak kacau seperti itu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman.
Jadi mari kita lihat Alkitab ya. Alkitab kan komplit. Tidak perlu kalau kita mau cari silsilah, tidak perlu kita nyontek-nyontek dari kitab orang lain. Pertanyaan itu, apakah benar Maria yang ada di dalam Alkitab itu adalah keturunan Harun, yaitu suku Lewi? Kita cek ya teman-teman. Nah di dalam Alkitab ya teman-teman, yang mencatat silsilah Yesus ini kan ada dalam 2 kitab ya teman-teman. Ada dalam 2 Injil ya, yaitu Matius dan Lukas. Nah kita lihat dulu dalam Matius ya teman-teman, silsilah Yesus. Jadi teman-teman di dalam Matius ini ya, silsilah yang dicatat dalam Matius ini itu melalui garis keturunan bapaknya secara jasmania ya teman-teman. Ketika sang firman menjadi manusia, yaitu dari keturunan Yusuf. Dibaca ya teman-teman. Jadi teman-teman, dalam silsilah Yesus yang ada dalam Matius ini ya teman-teman, dalam kitab Matius ini, di sini disebutkan bahwa Yusuf ini anak Daud dari keturunan Salomo. Jadi Salomo ini anak Daud. Jadi fix ya teman-teman, Yusuf itu dia anak Daud dari keturunan Salomo. Salomo yang adalah anak Daud. Lalu kalau kita lihat ya teman-teman, Lukas. Di sini ya teman-teman, dalam kitab Lukas ini silsilahnya itu lebih menyoroti kepada silsilah Maria. Nah kalau kita lihat ya teman-teman, dalam Injil Lukas ini terlihat silsilah Yesus ini sangat berbeda dengan apa yang ditulis oleh Matius. Berbeda bukan berarti salah ya teman-teman. Jadi kita lihat tuh yang ayat 31 ya teman-teman. Anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud. Jadi di sini ya teman-teman, dalam ayat ini Lukas dia lebih menyoroti kepada silsilah Maria. Sebagaimana kita tahu, 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu memiliki tema masing-masing ya teman-teman. Matius temanya itu Yesus adalah raja, Markus temanya itu Yesus adalah hamba, Lukas temanya itu Yesus adalah manusia, dan Yohanes temanya itu Yesus adalah anak Allah atau Allah. Nah pertanyaannya adalah kenapa bisa Lukas menyoroti kepada silsilah Maria, padahal di sini dalam ayat ini ya teman-teman, dalam Lukas ini ada sebut Yusuf juga. Kenapa bisa Lukas menyoroti kepada silsilah Maria, padahal dalam ayat ini, ayat yang ke-23 itu kan ada disebut Yusuf. Jadi perempuan di dalam kalangan bangsa Israel ya teman-teman itu tidak tertulis dalam silsilah. Nah untuk menjelaskan sebuah silsilah maka ditulis Yusuf sebagai suaminya. Jadi Lukas menulis silsilah Yesus berdasarkan garis keturunan ibunya. Jadi kalau kita lihat di sini, Maria itu berasal dari keturunan Daud, yaitu sama dengan Yusuf juga. Artinya Yusuf dan Maria itu berasal dari keturunan Daud. Jadi Maria berasal dari garis keturunan anak Daud yang bernama Natan. Kita baca tuh ayat 31, anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud. Pertanyaannya adalah apakah Daud memiliki anak yang nama Natan? Jelas Daud memiliki anak yang bernama Natan. Alkitab itu lengkap. Jadi kita tidak perlu nyontek-nyontek ke buku kitab orang lain untuk mencari silsilah, oke? Nah, kalau memang Daud memiliki seorang anak yang bernama Natan, di mana? Oke, kita lihat ya teman-teman dalam 2 Samuel. 2 Samuel pasal 5 ya teman-teman. Dari Yerusalem. Semua sobat Natan, Salomo, Yibar, Elisua, Nefek, Yafia, Elisama, Eliada, dan Elifelet. Ini adalah anak-anak Daud ya. Jadi Natan adalah salah satu anak Daud. Di sini sangat jelas sekali bahwa Maria dan Yusuf adalah berasal dari keturunan Yehuda, anak Daud. Dan ini sesuai dengan apa yang ada di Alkitab bahwa Mesias berasal dari keturunan Yehuda yang disebut dengan anak Daud. Jadi teman-teman, Ustadz ini kelihatan sekali ngaconya. Dia tafsir sendiri, buat kesimpulan sendiri supaya mendukung argumentasinya. Bahkan dia memberikan penjelasan kepada orang itu lebih parah, fatal. Dan itu diterima. Dan mereka mempercayai itu. Aneh juga ya, kok ada Ustadz yang kayak gitu. Dan orang-orang yang mendengar penjelasannya itu menerima itu sebagai sebuah kebenaran. Padahal penjelasannya itu ngawur sekali, comot ayat, satu-satu ayat, tafsir semaunya. Intinya mendukung argumentasinya lah, itu sudah jadi. Dan memang dia berasal dari keturunan Daud. Bagaimana dengan ayat-ayat yang lain di dalam Lukas, di mana di dalam kitab Lukas itu mengatakan bahwa Maria adalah sanak Elisabet. Tentu di sini akan muncul pertanyaannya teman-teman. Kalau Maria adalah keturunan Daud, bagaimana? Bukankah Maria adalah saudara Elisabet sebagaimana yang ada di dalam kitab Lukas? Kalau Maria saudara Elisabet, berarti Maria keturunan Lewi. Apakah hanya karena Maria disebut saudara Elisabet yang ada dalam Lukas 1 ayat 65 ini? Di sini istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Berarti Elisabet itu juga keturunan Lewi. Nah, kita baca lagi ya teman-teman dalam ayat yang ke-36. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sudah mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Tetapi sebelumnya itu ya teman-teman, ada pemberitahuan kepada Maria, dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sudah mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Ini dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Jadi dalam ayat ini itu ada pemberitahuan kepada Maria. Berarti di sini ada hubungan kekerabatan antara Maria dengan Elisabet. Bahwa Elisabet berasal dari keturunan Harun atau Lewi, apakah itu harus mengartikan bahwa Maria sanaknya adalah keturunan Lewi? Coba perhatikan ayat yang ke-36 itu.
Kita lihat lagi ayat yang kelima ya. Oh, jadi kita lihat di ayat yang kelima ini bahwa Elizabeth berasal dari keturunan Harun atau Lewi. Apakah itu harus mengartikan bahwa Maria sanaknya adalah keturunan Lewi? Kita lihat ya teman-teman, ayat yang ke-36. Kuncinya adalah sanak. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, sanak itu dari bahasa Yunani sugenes. Nah, sugenes ini banyak artinya, bisa diartikan sepupu, keponaan. Hubungan Maria dan Elizabeth bukan sepupu ya teman-teman, tapi keponaan. Kenapa? Karena dalam ayat yang ke-36 itu mengatakan bahwa ia pun sedang mengandung. Kita lihat ya teman-teman. Ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Kalau Elizabeth mengandung pada hari tua, sedangkan Maria masih muda. Berarti di sini ada jarak waktu ya teman-teman. Jarak waktu yang jauh antara Maria dan Elizabeth. Sehingga bisa jadi Elizabeth itu pangkat orang tua dari Maria dan Maria pangkat anak dari Elizabeth. Tapi coba ya kita bandingkan lagi dengan arti sugenes, sepupu. Nah, kalau Maria dan Elizabeth adalah sepupu, dan kalau kesepuan mereka karena ayah Maria dan Elizabeth adalah kakak adik kandung, maka mereka memang berasal dari satu suku. Tetapi apabila kesepuan mereka adalah dari ibu dari Maria dan Elizabeth itu kakak adik, atau misalnya salah satu dari ayah dan ibu dari Maria dan Elizabeth itu kakak adik, maka mereka pasti tidak bisa berasal dari satu suku. Dan karena Elizabeth dipastikan berasal dari keturunan Harun, maka Maria pasti tidak. Atau Maria ini adalah keponakan dari Elizabeth. Maka ada dua kemungkinan. Bapaknya Maria adalah saudara kandung Elizabeth, atau ibunya Maria adalah saudara kandung Elizabeth. Kalau bapaknya Maria adalah saudara kandung Elizabeth, berarti memang Maria dan Elizabeth harus satu suku. Tetapi kalau ibu Maria adalah saudara kandung Elizabeth, maka mereka tidak satu suku ya teman-teman. Jadi tetap tidak bisa dipastikan dari ayat-ayat ini ya teman-teman bahwa Elizabeth adalah dari suku Lewi. Jadi tetap tidak bisa dipastikan ya teman-teman dari ayat-ayat ini bahwa Elizabeth dari suku Lewi, maka Maria pun dari suku Lewi. Tidak bisa dipastikan dari situ ya teman-teman. Jadi kembali lagi Maria adalah suku Yehuda. Kenapa? Karena kalau kita lihat Yusuf ya teman-teman, Yusuf itu dari keturunan Daud sebagaimana saya sudah jelaskan tadi. Begitupun dengan Maria, dia dari keturunan Daud. Kenapa? Karena dia yang melahirkan dan Yesus dikatakan sebagai keturunan Daud. Maka Maria yang melahirkan Yesus itu harus dari keturunan Daud. Coba kita baca ya teman-teman, Roma 1 ayat 3. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Perhatikan kata diperanakan. Ini berarti keturunan Daud. Itu juga merujuk ke Maria juga, yaitu keturunan Daud. Kita lihat lagi ya, Ibrani 7 ayat 14. Kita baca ya, sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Yesus berasal dari suku Yehuda. Kemudian teman-teman kita bisa lihat lagi dalam Wahyu. Aku, Yesus, telah mengutus malaikat-malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gemilang-milang. Jadi dalam ayat ini Yesus disebut sebagai Tunas Daud. Kemudian ya teman-teman, kita lihat lagi Wahyu 5. Wahyu pasal 5 ya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud, telah menang. Tunas Daud adalah Yesus ya, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Di sini Yesus disebut sebagai singa Yehuda, Tunas Daud. Bahwa Yesus itu disebut sebagai dari suku Yehuda, keturunan Daud, diperanakan dari Daud. Menurut saya memang harus diartikan keturunan dari Daud. Kenapa? Karena keturunan Daud, maka ia juga keturunan Yehuda, atau ia juga dari suku Yehuda. Ya, semoga saja Ustadz ini dia semakin lebih smart lagi. Oke, salam sadar, salam toleransi, semoga paham. Terima kasih.